Halo para kaum rebahaners dimanapun kalian berada. Mestinya kita tak luput dari suatu kenyamanan yang nikmatnya terhakiki. Apalagi kalau bukan rebahan, iya enggak? Oke guys, pada video kali ini saya akan membahas series film TV yang berasal dari Cina yang berisi tentang dua orang sahabat yang membalaskan dendam dari kematian guru tercintanya. So, daripada komat kamit gak jelas, mending kita langsung masuk saja ke filmnya. Iyalah, suara air. Ya, air. Mak gue hidupin air westafel. Gue kan rekaman. Dan jangan lupa juga untuk kamu-kamu semua yang menonton channel ini agar berperilaku layaknya orang-orang pada umumnya, yang dimana kita harus mempersiapkan cemilan, persiapkan kopi, udut, bantal, handset, es krim, tripod, guling balsam, teman kalian, speaker, layar tancap, kanggalon atau semacamnya. Dan yang paling penting dari semua itu adalah rebahan. Alas ya boy. Episode 1 dibuka dengan seorang manusia yang berjalan menyusuri suatu perkos-kosan diiringi hujan yang deras. Lalu ia disambut dengan seorang wanita yang mengetahui maksud kedatangan dari seorang pria tersebut yang sedang mencari seseorang yang bernama Wei. Wanita itu pun mengantarkannya. Dan inilah sosok Wei. Pria berjas hitam ini yang bernama Luo menanyakan siapa wanita yang mengantarkannya itu. Dan Wei menjawab kalau wanita itu hanya temannya dan jangan terlalu khawatir tentang itu. Wei berkata kepada Luo untuk jangan terlalu mendalami karaktermu saat ini, karena Wei merupakan polisi intel yang berpura-pura menjadi penjahat, dan Luo juga merupakan seorang polisi, jadi mereka berdua ini adalah teman. Lalu Luo menanyakan tentang bisnis mereka. Wei berkata dia akan segera bertindak. Di sini kita belum mengetahui siapa sosok dia itu. Luo bertanya di mana lokasinya. Wei menjawab kalau ia tidak tahu, tapi Wei akan dibawa mereka. Luo memberi sebuah alat GPS untuk mengetahui keberadaannya dan meminta Wei agar selalu berhati-hati. Namun Wei menjawab, bicaralah kalimat itu untuk dirimu sendiri. Lalu scan berpindah di pelabuhan barang yang dimana Wei dan dua orang lainnya yaitu Fei Zheng dan dua orang lainnya yaitu Fei Zheng dan Stephen yang akan melakukan sesuatu. Bersamaan dengan para polisi yang menceritakan tentang sesosok dia yaitu Fei Zheng yang merupakan pengendali geng terbesar di kota yang telah mengorganisir dan mengeksekusi banyak kegiatan kriminal di banyak wilayah termasuk perdagangan narkoboy. Polisi telah menangkap beberapa dari mereka, namun kebanyakan dari mereka hanya tentang kecil atau orang baru yang hanya ikut-ikutan mengedar narkoboy. Karena Fei Zheng melakukan transaksinya secara pribadi, sehingga polisi selalu tidak berhasil untuk menangkapnya. Di pelabuhan, Wei berhasil mengajar seseorang dan mulai menginterogasi orang tersebut. Wei bertanya di mana barangnya, dalam kurung narkoboy. Pria tersebut menjawab, barangnya telah dijual, dan Wei bertanya di mana uangnya. Pria tersebut menjawab, uangnya dipegang oleh Mei Mei. Mei Mei katanya. Lalu Wei membunuh pria tersebut, namun tak mungkin hal itu terjadi karena ia adalah intel polisi. Berpindah ke Luo yang menerima pesan dari Wei yang menyuruh Luo malam ini segera berangkat dan selalu awasi GPS. Pada malam harinya, Wei berjalan ke suatu gedung kosong. Sebelum ia memasuki gedung tersebut, Wei menyelipkan alat GPS di belakang plat mobil yang berada di situ. Setibanya di dalam, Fei Zheng dan anggotanya telah menunggu kedatangan Wei. Wei bertanya, apakah kita sudah mendapatkan barangnya? Fei Zheng menjawab kalau barangnya ada di belakang dia, yang rupanya terdapat Luo yang sedang tergantung di gedung tersebut. Wei yang melihatnya terkejut dan menanyakan siapa dia. Fei Zheng menjawab kalau dia itu seorang polisi yang selalu menentangnya.
Wei yang tidak mau kedoknya terbongkar langsung melempar benda yang ada di sekitarnya untuk dilemparkan ke Luo. Dan Wei menanyakan apa rencananya. Stephen memberikan sebuah pistol dan menyuruh Wei melakukan sesuatu yang dianggapnya cocok. Wei dengan ragu-ragu ingin menembak Luo. Luo yang melihatnya hanya pasrah dengan maut yang menjemputnya. Namun ketika pistol ditembakkan, pistol tersebut rupanya kosong. Wei bertanya kepada Fei Zeng, apakah kau ingin mempermainkan saya? Fei Zeng menjawab, ini hanyalah permainan. Lalu Stephen memberikan pistol yang terdapat pelurunya. Ketika Wei akan menembak Luo, Wei langsung menembaki Fei Zeng beserta anggotanya. Polisi berdatangan mengepung gedung tersebut. Fei Zeng dan anggotanya kabur lari terbirit-birit agar tidak tertangkap. Pak Cheng menemukan Luo dan Wei dalam keadaan sekarat yang langsung memanggil mobil ambulans. Setelah dari itu, para polisi mengejar Fei Zeng yang berniat kabur. Di sini Fei Zeng telah dicegat polisi dari arah depan dan mengharuskannya untuk memutar haluan. Dan di arah belakang ia sudah ditunggu para polisi yang menembakinya. Fei Zeng berhasil kabur yang dimana Pak Cheng ini mengejarnya. Sehingga tak lama kemudian Pak Cheng berhasil memojokkan Fei Zeng. Dengan keadaan putus asa, Fei Zeng membunuh dirinya sendiri. Scan berpindah di rumah sakit yang memperlihatkan keadaan Wei yang dalam keadaan kritis setelah menjalani operasi di punggungnya yang terkena tembakan. Terdapat juga wanita yang bernama Hui Hui yang selalu menjaganya. Tak lama kemudian datanglah Pak Cheng yang merupakan ayah dari Hui Hui. Kameramen beralih ke Pak Cheng yang sedang menyuapin Luo minum. Luo menanyakan kabar dari Gao Chuan. Nah, Gao Chuan itu adalah nama asli dari Wei. Dan Wei adalah nama intelnya pada saat jadi penjahat. Jadi sekarang Wei kita ganti menjadi Gao Chuan. Luo menyalahkan dirinya atas kecerobohannya. Namun Pak Cheng berkata bahwa kalau itu jauh lebih baik karena mereka berdua akan bersama kembali di suatu tim setelah sekian lama tidak bersama. Namun mereka berdua yakni Luo dan Gao Chuan tidak dapat lagi melakukan tugas bersama Pak Cheng dikarenakan kejadian yang telah terjadi sehingga mereka dipindah tugaskan. Pak Cheng merupakan pemimpin dari tim mereka sehingga Luo dan Gao Chuan menyebutnya guru. Setelah sekian lama mengalami kritis, Gao Chuan keluar dari kamar mandi rumah sakit setelah mencukur janggutnya dan seperti karakter polisi, ia selalu bersikap was-was seperti ada orang yang bersembunyi di kamarnya dan menyiapkan sebuah pisau janggut. Ia melihat ada kaki di balik gorden dan ia sudah menebak siapa yang ada di balik gorden tersebut. Ya, betul sekali. Seorang wanita yang selalu menjaga Gao Chuan di masa kritisnya yaitu Hiu. Hai. Apa sih? Hui ya, Hui. Wanita tersebut akan menjadi calon istrinya Gao Chuan. Keesokan harinya terlihat Hui bersama dengan adiknya yang bernama Hao bersiap-siap akan berangkat melihat ayahnya. Pak Cheng yang melakukan upacara penghargaan atas kasus yang telah ia selesaikan. Kemudian dari itu datanglah Gao Chuan dan Luo yang juga akan pergi melihat Pak Cheng sekaligus mengawal Pak Cheng sampai tujuan. Di sini Hao ingin melihat upacara penghargaan ayahnya. Namun ia dilarang ayahnya karena dia akan kirim ke pusat bimbingan. Setibanya di pusat bimbingan, Pak Cheng memberikan hadiah tas baru kepada Hao agar dia lebih bersemangat.
a toxic condition. Di dalam perjalanan, Luo membahas kejadian pada saat menghadapi Fei Zeng yang seharusnya dia tidak perlu memperdulikan dirinya dan segera keluar dari gedung meminta bantuan gurunya. Gao Chuan berkata, "Apakah Anda pikir saya tidak ingin menembak kepala Anda? Saya berharap kalau pistol itu berisi." Lalu Luo menjawab, "VN57 memiliki berat 617 gram tanpa peluru. Beratnya 630 gram kalau berisi satu peluru. Anda tahu kalau pistol itu kosong setelah Anda memegangnya." Gao Chuan mengapresiasi penilaian tentang dirinya. Namun dia masih heran kenapa Fei Zeng melakukan bunuh diri. Apa dia ingin melindungi seseorang? Jika ada dalang di dalamnya di balik sindikat narkoboy, pasti dia mendapatkan manfaat besar untuknya dari kematian Fei Zeng. Di sela perbincangan, mobil yang dikendarai Pak Zeng ditabrak oleh mobil truk yang membuat mobil Pak Zeng terguling-guling. Luo dan Gao Chuan yang melihatnya sangat panik bahagia, takut guru dan calon istri Gao Chuan dipanggil malaikat maut. Pengemudi truk terlihat sangat panik yang membuatnya melarikan diri. Gao Chuan yang melihatnya langsung segera mengejarnya. Pengejaran berakhir dengan diangkutnya Gao Chuan dan supir truk ke dalam ambulan dalam posisi tak sadarkan diri. Sebelum sakaratul mautnya, Pak Zeng menanyakan kabar Hui Hui yang membuat Luo hanya terdiam, tak bisa berkata kalau anak bapak sudah mati. Luo merasa bahagia berharap Pak Zeng masih bisa diselamatkan. Setelah kejadian pengejaran yang dilakukan Gao Chuan terdakwa 5 tahun penjara atas tindakan kejahatan membahayakan keamanan publik pengemudi di jalanan. Di tempat lain diperlihatkan pemakaman Pak Zeng dan istrinya beserta Hui Hui yang rupanya di antara mereka bertiga tidak ada yang selamat. Hao Hao yang melihat pemakaman keluarga merasa sangat bahagia yang segera disandarkan Luo untuk membuat Hao Hao bersedih. Gao Chuan dibawa petugas polisi memasuki ruang sel yang akan ditempatinya. Petugas polisi menempatkan kasur nomor 9 untuk tempat tidur Gao Chuan. Pada saat ia akan menempati kasur nomor 9, dia dicegat para tahanan di sana untuk menyuruhnya tidur di toilet. Pada saat itu, ada satu tahanan yang mencoba mempermainkan Gao Chuan. Namun, Gao Chuan yang merasa tidak ada semangat hidup atas kematian Hui Hui tidak menanggapinya sama sekali. Di hari berikutnya, para tahanan ditugaskan untuk membersihkan penjara dan terlihat Gao Chuan yang sedang mengepel lantai pakai super pel. Nggak ngendorse goblok. Terdapat satu tahanan yang kita sebut saja Budi menghampirinya untuk mengingatkan agar selalu berhati-hati terhadap Xiang yang merupakan orang yang mempermainkan Gao Chuan kemarin dan dia juga merupakan anak buah dari Fei Zeng yang terdapat bekas luka di kakinya pasca adu bedil di dalam gedung. Xiang di dalam penjara selalu melakukan perbuatan yang membahayakan tahanan lain, contohnya pada tangan Budi. Syaraf tangannya telah dipotong Xiang yang membuat tangannya lumpuh. Namun Gao Chuan tak menghiraukannya. Tahanan ini mengingatkannya lagi agar selalu berhati-hati dan beritahu dirinya jika Gao Chuan terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Malamnya, Gao Chuan membayangkan kenangan dirinya bersama Pak Zeng, gurunya. Dan tiba-tiba terdapat salah satu tahanan yang memanggil penjaga karena Gao Chuan yang diduga terjatuh dari tempat tidurnya yang kemungkinan besar dia mencoba bunuh diri. Penjaga di sana meminta satu tahanan membantunya untuk membawa Gao Chuan ke ruangan perawatan. Budi bersedia membawa Gao Chuan. Ada tahanan tua yang menghampiri ruang rawat Gao Chuan sambil membawakan 2 makanan untuk dirinya dan Gao Chuan. Terlihat bapak tersebut sangat peduli terhadap Gao Chuan. Dia melihat selang infus yang terlepas dari tangan Gao Chuan. Pak tua tersebut memberikan sedikit motivasi kepada Gao Chuan. Tetap hidup adalah jalan lebih baik daripada mati. Setelah kita mati, kita tidak dapat bisa berbuat apa-apa.
Setidaknya Anda masih memiliki hal-hal yang untuk dinanti-nantikan ketika Anda masih hidup. Bapak tersebut sudah hampir 10 tahun di dalam penjara. Dia divonis 13 tahun penjara, namun 10 tahun lamanya hanyalah sekejap mata. Polisi hanyalah orang biasa yang berseragam polisi. Setelah Anda melepas seragam Anda, apakah Anda tidak akan menjadi apa-apa lagi? Lalu Gao Chuan membayangkan masa lalunya bertemu dengan Luo ketika ia menyamar menjadi penjahat demi bisa mengungkapkan identitas penjahat. Pada saat itu, Gao Chuan merasa agak tidak tenang karena kejahatan yang ia lakukan pasti akan dicatat dan berharap semua ini akan segera berakhir. Namun Luo berkata, Anda hanya perlu ingat bahwa Anda seorang polisi. Gao Chuan menjawab, saya polisi, adakah penampilan polisi seperti saya ini? Luo menjawab, menjadi polisi bukan tentang seragam polisi yang Anda kenakan, tetapi keyakinan Anda sebagai polisi di dalam hati Anda. Lihatlah mercusuar itu. Selagi ia masih menyala, tidak akan ada perahu-perahu yang tersesat. Guru adalah mercusuar kita. Dari kenangannya itu dan motivasi bapak tersebut, membuat ia kembali bersemangat dan memakan nasi yang dibawa bapak tersebut dengan lahap. 这就对了。 Ketika para tahanan menyapu halaman penjara, datang Xiang yang marah terhadap Budi dikarenakan dia tidak mencuci sempak Hello Kitty hitam miliknya. Gao Chuan yang melihatnya mencoba mempermainkan Xiang dengan meletakkan keranjang sampah ke kepala Xiang. Xiang yang merasa dipermainkan mencoba memukul Gao Chuan, namun Gao Chuan dengan mudah menangkap pukulan Xiang dan menguncinya. Ketika dilepaskan, Xiang mencoba memukul lagi, namun datang petugas yang melerai mereka. Ketika di dalam sel, Xiang yang gak terima atas kejadian tadi langsung mengambil sebilah pisau kayu dan ingin menikam Gao Chuan. Para tahanan yang melihatnya ketakutan dan tak ingin ikut campur. Namun dengan mudahnya Gao Chuan menangkis serangan Xiang yang membuat Xiang terkena kuncian. Dan Gao Chuan meminta Budi mengembalikan sempak Hello Kitty hitam ke Xiang. Budi dengan semangat meletakkan sempak Hello Kitty hitam ke dalam mulut Xiang. Waktu tak terasa sudah 5 tahun kemudian, terlihat Luo yang kini merawat Hao Hao seperti anaknya sendiri. Hao Hao menyindir Luo yang sudah berusia 30 lebih tapi belum mempunyai seseorang kekasih. 哎，我告诉你啊，一样的问题。 Hari ini merupakan hari ulang tahun Hao Hao. Luo berharap agar Hao Hao mau makan di rumah bersamanya. Namun Hao Hao akan makan bersama teman-temannya. Luo hanya memberikan kaca pembesar geologis sebagai hadiah untuk ulang tahun Hao Hao. Terlihat Luo sebagai laki-laki yang rapi dan bersih. Ia selalu merapikan dan meletakkan barang-barang ke tempat semula. Luo melihat Hao Hao dari jendela yang ditunggu oleh seorang wanita yang membuat Luo agak tercengang karena sampai sekarang belum pernah merasakan apa itu pacaran. Di sisi lain terlihat Gao Chuan yang sudah keluar dari penjara dan berada di makam keluarga Pak Cheng. Ia meletakkan kenangan ketika ia bersama Hui Hui. All my friends are toxic, ambitionless. Dan pada saat itu ia didatangi teman satu selnya yaitu Budi yang kini bersedia menjadi partner dari Gao Chuan. Budi memberikan berkas-berkas yang berisi berita tentang kejadian yang menabrak Pak Cheng dan keluarganya. Supir truk tersebut bernama Liu Wei. Gao Chuan menyuruh Budi untuk menemukan supir truk tersebut untuknya. Budi menyanggupinya. Dan episode 1 pun selesai. Tetap stay rebahan sambil menunggu episode selanjutnya ya guys.